Villa Pro Marketing Bali. Get to know all about marketing and management Bali villas. Terkadang, seseorang menetapkan harga tanpa berpikir mendalam atau menganalisa alasannya. Namun, ketika membahas harga sewa harian, kita sebenarnya menyentuh topik manajemen pendapatan yang merupakan disiplin terpisah dalam bidang perhotelan. Disiplin ini mempelajari penentuan tarif sewa harian beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta keseluruhan sistem manajemen harga. Relevansinya semakin meningkat seiring bertambahnya platform dan saluran promosi properti secara signifikan. Dan persaingan di pasar ini juga tinggi pada dasarnya. Anda harus selalu cermat dalam menetapkan harga. Anda tidak bisa melakukannya secara sembarangan karena Anda memasuki lingkungan kompetitif dengan pasar yang sudah mapan, lengkap dengan ekspektasi dan para pemimpinnya. Jadi, sekedar menetapkan harga berdasarkan preferensi pribadi biasanya adalah pendekatan yang keliru. Dalam situasi ini, Anda beresiko menetapkan harga yang terlalu tinggi. Akibatnya, Anda mungkin kekurangan pemesanan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Atau meskipun tingkat hunian tinggi, keuntungan yang didapatkan tidak memadai. Dalam situasi ini, ada beberapa poin yang perlu saya tekankan. Yang pertama, berdasarkan pengalaman kami, menerapkan prinsip satu harga bukanlah pendekatan yang optimal untuk manajemen villa di Bali. Karena dinamika pasar yang fluktuatif, pasar dipengaruhi oleh permintaan musiman, periode, liburan, dan tekanan persaingan kombinasi berbagai faktor di lokasi tersebut menuntut pendekatan yang fleksibel dalam menganalisis dan menyesuaikan harga. Oleh karena itu, saat ini tersedia banyak perangkat lunak yang menawarkan otomatisasi proses ini, termasuk analisis pasar yang penetapan harga yang adaptif. Beberapa pihak bahkan mengklaim menggunakan data yang lebih kompleks seperti analisis lalu lintas kedatangan di Bali dan tingkat hunian bandara. Namun menurut kami klaim tersebut terdengar kurang realistis. Ini mungkin trik pemasaran, namun demikian terdapat layanan pihak ketiga yang memfasilitasi pengelolaan dan otomatisasi manajemen harga Anda. Poin utamanya adalah baik Anda melakukan secara manual maupun otomatis, tetap diperlukan upaya. Menetapkan satu harga untuk sepanjang musim dan menunggu bukanlah pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, dalam membahas tarif sewa, kita perlu mempertimbangkan adanya beberapa rentang harga dasar dengan fluktuasi tertentu. Perubahan harga relatif terhadap tingkat yang telah ditentukan sebelumnya adalah beberapa faktor penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa terdapat beberapa pendekatan keliru yang dulunya umum namun kini mulai usang. Contohnya di pasar Bali, strategi harga berdasarkan hari kerja dan akhir pekan kurang efektif, berbeda dengan saran dan manajemen penetapan harga klasik yang merekomendasikan harga lebih tinggi di akhir pekan. Karena adanya aliran wisatawan yang berkelanjutan di pulau ini, pendekatan tersebut menjadi tidak relevan. Akibatnya, strategi yang lebih logis adalah dengan menyesuaikan harga sesuai dengan musim, hari libur, dan berbagai perubahan umum dalam permintaan. Pendekatan yang masuk akal dalam situasi ini adalah manajemen harga yang adaptif atau yang sering disebut sebagai penetapan harga cerdas, sebagai contoh Airbnb. Menyediakan solusi manajemen harga cerdas terintegrasi yang memungkinkan pemilik menetapkan rentan harga. Akan tetapi, pengalaman kami menunjukkan bahwa solusi ini kurang efektif karena setiap properti dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan juga faktor lokal yang spesifik. Faktor-faktor seperti kebisingan konstruksi atau jalan di sekitar properti juga sangat mempengaruhi harga, yang sulit diprediksi, disesuaikan, atau dikelola secara otomatis. Selain itu, ada faktor sembunyi seperti dinamika pesanan, yaitu pola waktu Anda menerima pesanan. Tujuan utama platform agen perjalanan online seringkali adalah menawarkan harga menarik bagi tamu untuk menarik mereka ke properti tersebut. Karena adanya persaingan antar platform, Booking dan Airbnb misalnya, sangat mementingkan total lalu lintas dan cakupan pemesanan di platform mereka, bahkan lebih dari keuntungan per pesanan individual. Akibatnya, kepentingan pemilik dan platform seringkali berbeda. Pemilik berfokus pada maksimalisasi keuntungan, sementara platform lebih mengutamakan jangkauan dan volume pemesanan. Inilah mengapa konsep penetapan harga cerdas dan manajemen harga pihak ketiga tidak selalu efektif.
Oleh karena itu, muncul gagasan untuk fokus pada pesaing langsung. Skenario umum adalah ketika seseorang membangun villa, lalu mereka melihat harga properti tetangga dengan kualitas serupa dan berpikir, saya akan menetapkan harga sedikit lebih tinggi karena villa saya jauh lebih baru dan saya telah berinvestasi banyak. Namun kenyataannya seringkali berbeda. Properti pembanding mungkin sudah memiliki reputasi, citra riwayat pemesanan, peringkat, dan jumlah pemesanan yang signifikan. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi preferensi tamu saat melakukan reservasi. Audiens mungkin belum siap untuk langsung memesan properti baru. Meskipun dalam video saya sebelumnya, saya menyebutkan adanya tren preferensi terhadap properti baru. Pengalaman kami menunjukkan bahwa opini audiens terbagi. Oleh karena itu, mengikuti harga pesaing secara membabi buta adalah strategi berisiko yang jarang berhasil karena adanya faktor-faktor yang memperumit situasi. Pendekatan yang lebih bijak yang kami terapkan adalah melakukan uji coba harga saat memasuki pasar. Berdasarkan pengalaman dan pemahaman lokal kami secara aktif berinteraksi dengan pemilik properti tetangga untuk memahami situasi pasar properti serupa di area yang sama, termasuk dinamika yang berlaku dan perkiraan harga yang realistis. Lebih lanjut, keberhasilan sesi foto. Pemilihan sudut pandang dan referensi tata letak properti juga merupakan faktor krusial. Beberapa properti yang secara fisik kurang menarik dapat tampil menawan dalam foto bertata letak yang tertangkap dengan baik, posisi matahari yang menguntungkan, dan waktu pemotretan yang tepat. Sebaliknya, sudut pandang pengambilan yang buruk dan bayangan yang tidak menarik dapat mengurangi daya tarik properti lain. Semua elemen ini berkontribusi pada tingkat konvensi pertanyaan tamu menjadi pemesanan. Dengan demikian, kami memulai dengan harga yang cukup tinggi atau rendah, disesuaikan dengan musim, dan secara bertahap melakukan uji coba harga untuk mengidentifikasi titik mana tamu bersedia melakukan pemesanan. Kenyataannya, kesalahan tak terhindarkan, bahkan dengan pengalaman pun Anda bisa keliru. Dan tanpa pengalaman, resiko kesalahan besar lebih besar. Oleh karena itu, periode penentuan harga yang tepat dan pemahaman nilai sebenarnya properti Anda sangat krusial. Proses ini biasanya berlangsung beberapa bulan hingga setengah tahun. Baru setelah periode ini, setelah menerima sejumlah pemesanan, setidaknya beberapa lusin dan ulasan, Anda akan memahami kurva harga yang efektif, dinamika pasar, serta peluang dan prospek yang ada. Setelah itu, Anda dapat mempertimbangkan potensi kenaikan tarif dan menguji batasnya. Tentu saja ada juga pendekatan pasif di mana orang menetapkan harga dan menunggu sambil bersiap untuk bertahan. Kekosongan properti berpotensi menyebabkan penurunan kualitas hunian. Akan tetapi, di balik tantangan ini diperparah oleh dampak signifikan musim sepi yang dapat membuat properti kehilangan daya tarik dan terlihat kurang terawat. Idealnya, properti akan tetap dalam kondisi prima jika terus dihuni dan ada aktivitas di dalamnya. Ketika properti dibiarkan kosong selama 2 hingga 3 hari dalam seminggu, bau khas ruangan hampa akan segera muncul dan upaya revitalisasi diperlukan. Dengan demikian, dalam menganalisis isu harga, kita sebenarnya menghadapi serangkaian pertanyaan yang berbeda untuk dijawab. Penetapan harga memerlukan perhatian yang seksama, dan sekedar memasang satu harga lalu menunggu hasilnya adalah pendekatan yang kurang tepat, bahkan dikatakan keliru. Jika ada pernyataan saya yang kurang jelas atau pertanyaan, Anda bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di video ini, and see you next video.